Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat Hantan Menanam. Pagi ini saya beraktivitas melakukan panen bayam dan sawi. Ini saya mencoba untuk panen bayam menggunakan gunting. Kita potong bayam yang saya tanam di dalam pot. Ini tanaman bayam sudah siap panen. Ini saya memotong bayam menggunakan gunting dengan tetap meninggalkan tunas pada batang agar nanti setelah panen bayam ini akan tumbuh tunas baru. Ini bayam yang saya tanam di dalam pot tanaman jambu air, jambu kristal, kurma. Jadi dengan ini kita juga udah bisa panen sayuran. Jadi mendapatkan dua manfaat, bisa panen sayuran, bisa juga memperoleh buah dari tanaman jambu air, jambu kristal. Jadi ketika pagi hari saya mengisi hari-hari pagi dengan aktivitas membersihkan tanaman dan lain-lain sebelum berangkat ke kantor. Ini halaman depan dipenuhi dengan tanaman hias dan tabulam pot. Ini bayamnya sudah panjang dan tinggi. Jadi ketika kita potong di bawah agak pendek, nanti ketika hujan akan tumbuh tunas baru dan bisa kita panen kembali. Ini biasanya 2 minggu tunas baru itu sudah banyak tumbuh. Halaman depan rumah ini saya manfaatkan untuk menanam, dan juga ada di belakang rumah, samping rumah untuk menanam tanaman sayuran. Dengan melakukan ini saya berharap bisa menikmati sayuran dari hasil tanaman sendiri. Ini sudah lumayan banyak bayamnya, bisa kita panen. Jadi menanam bayam ini sangatlah mudah. Bayam bibit yang saya beli di toko pertanian, jadi saya taburkan ke dalam pot, akhirnya tumbuh seperti ini. Ini ada satu batang bayam yang sudah lama tumbuh dan sudah panen yang keempat kalinya, karena saya potong meninggalkan tunas. Nah, akhirnya tunas itu terus menjadi besar dan bisa dipanen terus menerus.
Nah, ketika setelah menyelesaikan panen ini, yang perlu diperhatikan adalah daun-daun tua dari bayam itu perlu kita buang agar proses tumbuhnya tunas baru lebih cepat. Ikuti terus sahabat, setelah ini akan panen sawi yang saya tanam juga di dalam pot. Jadi di arah dinding itu ada tanaman, selain di atasnya tanaman hias, juga di rak tengah dan di bawah ada tanaman sayuran. Jadi pagi ini panen sayuran, bayam, dan sawi nanti untuk dimasak untuk sarapan pagi. Ini kita mendapatkan bayam dari kebun sendiri. Di belakang rumah, samping rumah, saya mencoba membuat tanaman hidroponik dari botol bekas untuk menanam sawi, terong, sudah itu sawi pakcoy, dan mungkin nanti tanaman yang lainnya. Tanaman hias ini sudah 3 tahun terakhir ditanam. Nah, sebelum menanam tanaman hias, saya memang sering menanam tanaman sayuran di dalam pot dan tanaman buah. Nah, ketika masa pandemi, tanaman hias banyak dikenal di masyarakat dan trennya meningkat. Nah, ikut juga akhirnya menanam tanaman hias. Nah, akhirnya sampai sekarang tanaman-tanaman hias itu saya rawat dengan baik. Jadi jika bicara tentang bagaimana saya memperhatikan tanaman ini, jadi selain olahraga pagi, saya memperhatikan tanaman yaitu pagi hari. Nah, jika sempat ketika pulang dari kerja sore hari, bisa melakukan perawatan terhadap tanaman ini, baik melakukan pemupukan ataupun melakukan penyiraman. Nah, pupuk yang saya gunakan NPK dan juga dari lidah buaya. Jadi daun lidah buaya kita gunakan untuk tanaman dalam pot juga. Ini saya lagi berpikir untuk membuat pupuk sendiri untuk tanaman, dan sudah saya siapkan di belakang rumah tempat penampungan, yaitu sisa dari irisan sayuran, bawang merah, cucian beras, itu saya tampung di dalam tempat penampungan dan akan diberi gula merah. Itu nanti akan menjadi nutrisi atau pupuk tanaman untuk tanaman hias, tanaman buah, ataupun tanaman sayuran yang saya tanam.
Sedangkan pupuk NPK saya gunakan 2 minggu sekali, dan dengan kadar pemupukan yang mungkin 1 sendok itu untuk 5 liter air. Jadi saya tidak tergantung dengan pupuk NPK. Ini saya lagi berada di rak tanaman. Tuh rak tanaman baru saya buat. Agar terlihat rapi tanamannya. Nah, di sini juga ada belimbing madu, sekarang lagi berbuah. Sedangkan jambu air itu baru menampakkan bakal buah. Jambu air dalam pot. Ini saya lagi panen sawi. Ini, jadi seluruh pot saya panen bayamnya. Pagi ini dapat banyak. Nih, kita bersihkan daun-daun tua yang ada di batang bayam. Nah, ini bayam yang sudah lama saya tanam 1 batang dan terus bercabang dan bisa terus dipanen. Jadi dalam pot ini hanya 1 batang bayam. Kita tinggalkan tunasnya untuk ketika memotong. Ini masih sangat segar, bisa kita panen. Jadi di dalam pot ini ada tanaman kurma dan saya tanam 1 batang bayam. Jadi ketika kita panen bayam dengan meninggalkan tunas, ini kita potong. Nanti ketika musim hujan itu cepat sekali tumbuh tunas baru. Artinya menanam bayam tidak harus langsung kita panen seluruhnya dan kita tanam kembali, tetapi kita bisa melakukan teknik ini dan bisa panen berkali-kali. Ini bayam di dalam pot. Saya lagi beraktivitas membuang daunnya yang sudah tua. Jadi bagi sahabat yang mencintai tanaman dalam pot, ini bisa juga kita manfaatkan tanaman sayuran di dalam pot.
Ini daun yang sudah tua ataupun yang jatuh kita letakkan di dalam pot dan kita potong kecil-kecil, jadi bermanfaat juga untuk pupuk tanaman. Ini sahabat, saya lagi membuang daun tanaman bayam. Jadi jika ada daun yang sudah tua kita buang dan kita sisakan tunas yang kecil-kecil.
Ini saya lagi panen sawi. Jadi sebelumnya ada sawi yang saya tanam di dalam pot warna putih, dan ini siap panen. Jadi saya mengambil atau melakukan panennya dengan hanya mengambil daunnya. Nanti setelah ini berharap bahwa sawi di dalam pot ini akan terus tumbuh dan bisa dipanen berkali-kali. Jadi menanam tanaman buah, tanaman sayuran di pekarangan halaman rumah ini menjadi kepuasan tersendiri. Selain kita mendapatkan buah segar, juga mendapatkan sayuran segar yang sehat. Nah, pembibitan cabai rawit ini juga sedang saya lakukan. Nanti akan saya buat dalam 3 bentuk. Yang pertama ditanam langsung ke tanah, yang kedua dengan teknik menanam di dalam pot. Itu cabai rawit akan saya tanam dalam pot yang diletakkan di dinding. Yang ketiga, saya coba akan tanam melalui hidroponik. Saya ingin melihat bagaimana perkembangan dan kecepatan berbuah dari 3 teknik menanam cabai rawit itu. Nah, seperti yang di rak paling atas, rak tanaman, pot warna putih, dan kak bekas kaleng roti, situ ada tanaman cabai rawit. Nah, ini saya lagi panen sawi. Nah, ini juga ada sawi yang saya tanam di dalam pot jeruk. Jadi di dalam pot ini tanaman jeruk, di pinggir pot saya tanam tanaman sawi. Ini lagi saya panen. Ini saya mengambil hanya daunnya saja menggunakan gunting. Sawinya sangatlah segar, hijau. Dapat banyak pagi ini, sahabat. Ini bibit tanaman hias. Kebetulan sudah saya bongkar di dalam pot. Jadi anak-anakan dari tanaman hias itu saya pindahkan ke dalam gelas plastik. Ini sudah siap tanam di dalam pot. Ini kita simpan kembali, guys. Ini saya kembali melakukan panen sawi. Masih ada di dalam ember bekas. Jadi pada channel ini
saya selain menanam sawi itu di dalam pot, saya menggunakan juga ember bekas. Terus ada juga yang saya tanam dengan sistem hidroponik botol bekas. Sahabat, menanam tanaman di depan rumah sendiri itu sebenarnya bisa kita lakukan, dan setiap orang sebenarnya bisa melakukan ini. Memang memerlukan perhatian khusus terhadap tanaman, dan alhamdulillah saya bisa membagi waktu antara bekerja dengan merawat tanaman. Jadi aktivitas menanam ini saya lakukan pagi hari, dan nanti sore hari sepulang dari bekerja. Nah, ada beberapa hari memang jadwal saya yang sangat padat sampai malam hari, dan tidak bisa melakukan perawatan dengan baik tanaman ini. Nah, terkadang ketika pulang malam saya masih menyempatkan untuk menyiram tanaman di dalam pot, tanaman sayuran, tanaman hias. Ini sawi yang saya dapat. Oke, itu sahabat, ada sawi cesim yang saya tanam dalam pot yang ditempel di dinding. Ini lagi saya panen dengan hanya mengambil lembaran daun saja, karena sawi ini juga bisa kita lakukan hanya mengambil daun, nanti akan tumbuh daun baru. Jadi kita panen sesuai kebutuhan saja. Nah, ini saya memotong daun sawi ini, hanya meninggalkan satu daun saja yang tersisa. Karena kalau tidak kita segera panen, nanti daun bawah itu menjadi kuning, dan kita tidak bisa memanfaatkannya. Baik sahabat, inilah aktivitas saya dan kegiatan menanam yang saya lakukan, dan videonya saya upload ke YouTube dengan harapan ada manfaat bagi pemirsa semua, bahwa menanam tanaman di rumah dapat bermanfaat
untuk memenuhi sebagian kebutuhan gizi keluarga, karena sayuran yang kita tanam sendiri kita tahu kualitas dan kesegaran dari tanaman. Ini tanaman ini, sayuran ini sering saya kasih daun lidah buaya. Jadi setiap saya menyiram tanaman sawi 3 atau 4 lembar daun lidah buaya saya campurkan ke dalam air dan saya siramkan ke tanaman sawi ini, dan alhamdulillah sawinya tumbuh sangat subur. Selanjutnya sahabat, kita akan melihat tanaman sayuran yang saya tanam, yaitu menggunakan botol bekas, jadi hidroponik botol bekas yang kita letakkan di dinding. Ini seperti ini penampakannya. Itu ada cabai rawit, dan ini botol-botolnya ada kangkung, sawi pakcoy. Ini kangkung tumbuh subur.
Ini sawi pakcoy dan ini kangkung. Nah, ini sahabat, saya sudah selesai. Jadi pagi ini kita mendapatkan sayuran sehat dari kebun sendiri di depan rumah. Tanaman yang kita tanam sendiri, sayuran sehat dan cukup banyak. Terima kasih sahabat telah menonton. Jangan lupa subscribe YouTube channel Anton Menanam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.